Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Fityan yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian rutin yang mungkin udah 1 bulan mungkin kita libur, dan insya Allah pertemuan kali ini insya Allah dengan pembahasan kitab yang baru, ya, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yaitu kitab Lum'atul I'tiqad. Kitab Lum'atul I'tiqad. Insyaallah mudah-mudahan dalam 30 pertemuan kita bisa menyelesaikan buku ini, ya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya tentunya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Karena dalam rangka untuk beribadah, Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan. Karena dalam rangka untuk beribadah, Allah mensyariatkan agama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia fitrahnya atas pokok yang agung ini, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Jadi fitrah semua manusia adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Karena dalam rangka untuk mengesahkan Allah di dalam beribadah, Allah mengutus para utusan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan. Dan fitrah manusia itu berada di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Namun banyak di antara makhluk atau manusia mereka tergoda oleh syaitan, sehingga fitrah mereka yang tadinya berada di atas tauhid menjadi terbalik, ya. Yang tadinya manusia berada di atas cahaya agama tauhid, agama yang hanif, berbalik kepada kegelapan, kesesatan dan kebid'ahan. Namun ada sebagian makhluk, sebagian yang manusia yang tetap berada dalam agama yang lurus, berada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sehingga terjadilah pertengkaran, terjadilah peperangan, terjadilah adu argumentasi, gitu ya, antara orang yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik mereka di atas jalan sunnah, dan antara sebagian kelompok
dari orang-orang yang tersesat. Ya. Maka di antara ulama ahlus sunnah yang terus menerus menjelaskan kebenaran kepada manusia dan membersihkan manusia dari noda-noda kesesatan, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Di antara ulama yang terus berjuang membela untuk menjelaskan kebenaran dan sunnah adalah Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dan di antara tulisan yang terkenal yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang akan kita baca sekarang ini, yaitu kitab Lum'atul I'tiqad. Ya. Insyaallah untuk menjelaskan buku Lum'atul I'tiqad ini, kitab kecil, buku matan ini yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah akan saya ambil rujukan sumber dari menjelaskan buku kecil ini, apa yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, yaitu kitab yang bernama Irsyadul Ibad ila Ma'ani Lum'atil I'tiqad, membimbing manusia, membimbing para hamba untuk memahami makna yang terdapat di dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Begitu pula kadang saya menjelaskan juga dari syarah Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Dr. Hamad bin Abdul Muhsin At-Tuwaiziri. Antara itu penjelasan yang akan kita jelaskan dalam buku kecil ini. Dan ikhwah sekalian, semuanya sudah memegang fotokopiannya. Kalau bisa beli bukunya. Kalau ini setiap ini difotokopi 1 lembar, 2 lembar, lebih baik punya bukunya. Ya, insyaallah kita mulai dari muqaddimah penulis dulu ya. Kita mulai dari muqaddimah penulis ya. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Auhad Abu Muhammad Muwafiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahil mahmud bikulli lisanin al-ma'budi fi kulli zamanin alladzi la yakhlu min ilmihi makanun wa la yashghaluhu sya'nun an sya'nin jalla anil asbahi wal andadi wa tanazzaha anis sahibati wal auladi wa nafada hukmuhu fi jami'il ibadi la tumathiluhul uqulu bitafkiri wa la tatawahhamuhul qulubu bitaswir. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah. Al-Mahmud bikulli lisanin, yang maha terpuji lewat setiap lisan. Al-Ma'budi fi kulli zamanin, yang disembah di setiap waktu. Alladzi la yahlu min ilmihi makanun, yang tidak ada tempat manapun yang luput dari ilmu Allah. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin, dia Allah tidak disibukkan oleh satu urusan dari urusan yang lain. Jalla anil asbahi wal andad, dia Allah maha tinggi dari segala bentuk keserupaan dan tandingan. Wa tanazzaha anis sahibati wal aulad, dia Allah tersucikan dari istri dan anak.
wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. Hukum Allah berlaku kepada seluruh hamba. La tumathiluhul uqulu bitafkir. Akal pikiran tidak bisa menggambarkan Allah. Wala tatawahhamuhul qulubu bitaswir. Tidak pula hati bisa membayangkan Allah dengan hayalan. Ihwani, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi penulis memulai risalah ini dengan hamdalah. Jadi penulis memulai tulisan ini dengan hamdalah. Ya. Pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini alhamdulillah, alif lam. Nah, kalau dalam ilmu nahwu mengandung faidah al-istighraq. Maksud al-istighraq bahwasanya semua pujian itu hanya milik Allah. Semua pujian hanya milik Allah tanpa terkecuali. Jadi semua pujian itu hanya milik Allah tanpa terkecuali. Apa arti hamad? Alhamdu, pujian. Arti alhamad adalah zikru mahasinil mahmud ma'a hubbihi wa ta'zimi. Zikru mahasinil mahmudi ma'a hubbihi wa ta'zimi. Menyebut kebaikan-kebaikan yang dipuji. Menyebut kebaikan-kebaikan yang dipuji disertai kecintaan kepada yang dipuji dan pengagungan kepada yang dipuji, memuliakan kepada yang dipuji, mengagungkan kepada yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan alhamdu. Jadi alhamdu adalah menyebut kebaikan-kebaikan yang dipuji disertai kecintaan kepada yang dipuji, pengagungan kepada yang dipuji. Terus, apakah ada perbedaan antara pujian dan syukur? Apakah ada perbedaan antara pujian dan syukur? Para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Apakah beda enggak antara pujian dan sanjungan? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hamd, pujian, dan syukur, berterima kasih, artinya adalah sama. Ada yang berpendapat seperti itu. Akan tetapi, pendapat yang benar, bahwasanya alhamd, pujian, berbeda dengan syukur. Berbeda dengan syukur, berterima kasih. Kalau hamd, pujian, adalah lebih umum. Maksudnya lebih umum bagaimana? Kalau pujian kepada perkara-perkara yang baik bagi manusia, yang dicintai oleh manusia, dan bisa juga pada perkara yang lain yang tidak dicintai oleh manusia. Ulangi lagi, hamd itu adalah lebih umum. Pujian itu lebih umum, bisa jadi kepada perkara-perkara yang baik bagi manusia, ya perkara-perkara yang dicintai oleh manusia, dan bisa juga kepada perkara-perkara yang lain yang tidak dicintai oleh manusia. Jadi manusia contohnya memuji kepada Allah apabila diberikan karunia anak. Manusia bisa juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mendapatkan taufik dalam perkara dunia. Manusia bisa juga dia memuji kepada Allah apabila tertimpa musibah. Maka manusia memuji kepada Allah apabila salah satu di antara kekasihnya yang dicintainya wafat. Atau manusia itu bisa memuji kepada Allah apabila tidak mendapatkan taufik, kemudahan di dalam beramal. Itu yang dimaksud dengan pujian. Jadi pujian itu lebih umum. Adapun syukur, berterima kasih,
maka tidaklah ucapan syukur itu kecuali kepada perkara-perkara yang dicintai saja. Itulah yang dimaksud dengan syukur. Jadi syukur itu adalah tidaklah bersyukur kecuali pada suatu perkara yang dicintai saja. Seseorang atau manusia bersyukur kepada Allah apabila dikaruniai anak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila beruntung dalam bisnisnya, sukses dalam ujiannya, sukses di dalam pekerjaannya. Tapi manusia tidak bersyukur kepada Allah apabila tertimpa kepadanya musibah. Tapi alhamd, memuji kepada Allah. Makanya pendapat yang benar bahwasanya ada perbedaan antara hamd dan syukur. Bahwasanya hamd itu adalah lebih umum daripada syukur. Di sini dikatakan alhamdulillah. Jadi penulis memulai tulisannya itu dengan alhamdulillah. Pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi melanjutkan Al-Mahmudu bikulli lisanin, yang maha terpuji lewat setiap lisan. Tidak diragukan oleh kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dipuji oleh semua lisan, baik pujian yang dikatakan atau pujian secara perbuatan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dipuji oleh semua bahasa. Allah Subhanahu wa ta'ala dipuji oleh semua lisan. Allah Subhanahu wa ta'ala dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Mereka semuanya menyanjung Allah. Mereka semuanya mensucikan Allah. Malaikat mensucikan Allah. Betulkah begitu? Semua alam di dunia memuji Allah, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan ucapan yang dikatakan oleh lisan atau dengan keadaan, dengan perbuatan. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk dipuji secara sebenarnya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk dipuji, dan tidak ada satu orang pun yang berhak untuk dipuji. Jadi Allah lah satu-satunya yang berhak untuk dipuji, dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk mendapatkan hakikat pujian kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala al-mahmudu bikulli lisanin, dipuji dengan setiap lisan. Kemudian setelah itu penulis melanjutkan di dalam muqaddimahnya, al-ma'budu fi kulli zamanin, al-ma'budu fi kulli zamanin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang diibadahi di setiap waktu. Artinya yang berhak untuk diibadahi di setiap waktu. Jadi Allah adalah yang berhak untuk diibadahi di setiap waktu, yaitu diibadahi dengan perbuatan. Yang diibadahi dengan perbuatan. Jika umpamanya jin, manusia kufur kepada Allah, maka sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada malaikat yang mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada malaikat yang selalu terus menerus beribadah kepada Allah dan tidak pernah sombong. Makanya di dalam surat Fussilat ayat 38 Allah berfirman, fa inistakbaru, jika mereka sombong, jika kita manusia yang kecil ini sombong, jika jin tidak mau beribadah kepada Allah, falladzina inda rabbik, maka sesungguhnya yang ada di sisi Rabbmu, yusabbihuna lahu billaili wan nahar. Mereka bertasbih kepada Allah malam dan siang. Wahum la yasamun, dan mereka tidak pernah putus asa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dilihat di dalam surat Fussilat ayat 38.
dan juga ayat-ayat yang lainnya. Ikhwani, jadi Allah Subhanahu wa taala adalah yang diibadahi di setiap waktu. Baik ibadah secara umum atau ibadah secara khusus. Apa yang dimaksud dengan ibadah secara umum? Yaitu yang ada kesamaan di dalamnya semua makhluk. Yang ada padanya kesamaan di dalam ibadah secara umum ini semua makhluk. Semuanya ibadah kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Baik itu yang durhaka maupun yang baik. Baik itu yang beriman maupun orang kafir. Baik itu benda ataupun hewan. Semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kesamaan, ya. Beribadah kepada Allah di bawah kekuasaan Allah secara umum. Berdasarkan firman Allah di dalam surat Maryam ayat 93, in kullun man fis samawati wal ard, in kullun man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Semua orang yang ada di langit dan di bumi, tidaklah semua orang yang ada di langit dan di bumi kecuali datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai budak. Ini adalah yang dimaksud ubudiyah ammah, penghambaan secara umum. Nah, Allah diibadahi di setiap waktu, baik penghambaan secara umum, orang durhaka, orang yang taat, orang mukmin, orang kafir, benda, hewan, semuanya tunduk kepada Ar-Rahman secara umum. Atau penghambaan secara khusus. Inilah penghambaan secara pilihan. Penghambaan ketaatan. Penghambaan kepasrahan. Inilah penghambaan yang karenanya manusia mendapatkan pahala. Makanya di sini disebutkan penghambaan secara khusus. Kepada siapa penghambaan secara khusus? Kepada orang yang taat kepada Allah. Kepada orang yang pasrah kepada Allah. Kepada orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Kepada orang yang menjauhi larangan-larangan Allah. Inilah yang dimaksud dengan penghambaan secara khusus. Maka penghambaan secara khusus inilah yang manusia akan mendapatkan pahala. Karena ini penghambaan pilihan. Kalau penghambaan umum, penghambaan secara paksa. Semuanya pasti di bawah kehendak Allah, akan tunduk kepada Allah. Kalau penghambaan secara khusus adalah penghambaan pilihan. Yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah. Orang yang menjauhi larangan Allah. Orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pasrah, taat, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tidak semuanya. Makanya orang yang secara pilihan dia taat akan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan, ya, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Ya, di dalam surat Al-Furqan ayat 63. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi, ya, tanpa diragukan oleh kita pada setiap waktu. Baik penghambaan secara umum atau penghambaan secara khusus. Al-ma'budu fi kulli zamanin, yang diibadahi pada setiap waktu. Kemudian penulis melanjutkan alladzi la yahlu min ilmihi makanun. Jadi penulis memuqaddamahi tulisan ini dengan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya Allah itu alladzi la yahlu min ilmihi makanun, yang tidak pernah luput satu tempat pun dari ilmu Allah, yang tidak terbebas satu tempat pun dari ilmu Allah. Maka ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu di langit dan di bumi,
dan apa yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang antara langit dan bumi. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada satu tempat pun yang terbebas dari ilmu Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 6, wa huwa alimun bidzatis sudur. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Dia Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam dada. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Di antaranya bisa antum lihat di dalam surat Al-An'am ayat 59, Al-Mujadilah ayat 7, ya, dicatat, nanti bisa direnungkan di rumah, yang menjelaskan tentang pengetahuan Allah. Tidak ada satu tempat pun yang terbebas dari pengetahuan Allah. Al-An'am ayat 59, Al-Mujadilah ayat 7, surat Fatir ayat 11, begitu pula surat Luqman ayat 16. Saya baca dalam surat Al-An'am satu aja sebagai dalil yang menunjukkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala tempat dan tidak ada yang terluput dari pengetahuan Allah. Wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah kunci-kunci gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui kunci-kunci gaib kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan Allah mengetahui apa yang di lautan. Wa ma tasqutu mi waraqah, dan daun yang tidaklah daun yang berjatuhan, tidaklah daun yang jatuh, illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Daun yang jatuh, tidaklah daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, tidak pula biji di kegelapan bumi. Wala ratbin, dan tidak pula yang basah. Wala yabisin, dan tidak pula yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali ada dalam catatan yang nyata. Kemudian setelah itu penulis melanjutkan, wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak tersibukkan satu urusan dari urusan yang lain. Maksudnya bagaimana? Inilah perbedaan antara Allah dengan manusia. Kalau manusia, kalau udah sibuk dengan satu urusan, akan terlewatkan urusan yang lain. Bukankah seperti itu? Inilah kenapa Allah berhak untuk dipuji. Karena tidak ada satu urusan dari urusan yang menyibukkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua alam ini dan tidak menyibukkan Allah satu perkara apapun. Dia Allah yang merendahkan. Dialah Allah yang mengangkat. Dia Allah yang memuliakan. Dia Allah yang menghinakan. Dia Allah yang memberi. Dia Allah yang menolak. Dia Allah yang maha memberi hidayah. Dia Allah yang menyesatkan. Allah mematikan. Allah menghidupkan. Allah mengatur semua alam ini. Namun tidak menyibukkan Allah satu urusan demi urusan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan mendengar doa semua orang yang berdoa. Masalah-masalah yang diminta oleh orang-orang yang berdoa dengan berbagai macam perbedaan bahasa dan juga kebutuhan yang berbeda-beda, tidak membuat Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar doa-doa yang dipanjatkan oleh semua orang yang berdoa, dari mendengar doa-doa yang lainnya. Semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diketahui. Allah mendengar doa-doanya para walinya.
Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa para musuhnya. Ya, ucapan-ucapan yang diminta oleh para musuhnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui juga apa yang diminta oleh para walinya. Innani ma'akuma asma wa ara. Soalnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan mereka dan mendengar ucapan yang lainnya. Kenapa? Karena pendengaran Allah meliputi segala suara yang dipanjatkan oleh hambanya. Jadi la yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Tidak menyibukkan Allah satu urusan dari urusan yang lain. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia apabila sibuk dengan suatu perkara, tidak mampu untuk mengetahui perkara yang lain. Betulkah seperti itu? Ya. Kalau seandainya sibuk dengan suatu perkara, akan terlewatkan perkara yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Maka dia Allah Subhanahu wa taala tidak menyibukkan kepada Allah satu urusan demi urusan. Allah mengetahui semua lantunan suara yang dipajatkan oleh semua makhluknya dengan perbedaan bahasa di semua tempat. Jadi Allah tidak menyibukkan kepada Allah hal ini dari hal ini, dan tidak akan menjadi bingung dengan hal ini dari hal ini. Itulah Allah Jalla wa Ala yang maha terpuji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Jalla anil asbahi wal andad. Jalla anil asbahi wal andad. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari keserupaan dan tandingan. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari keserupaan dan tandingan. Bagi Allah tidak ada yang serupa. Bagi Allah tidak ada yang menandingi. Sebagaimana Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 22, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kamu jadikan bagi Allah sekutu, tandingan, padahal kalian mengetahui. Asyabih, jadi maha suci Allah dari keserupaan. Jadi yang dimaksud dengan serupa, seserupa dengan sesuatu. Misalnya kita katakan si Fulan, si Alan serupa dengan si Fulan jalannya. Itu namanya serupa. Si Fulan serupa dengan si Fulan dalam ketawanya. Si Fulan serupa dengan si Fulan dalam berbicaranya. Kalau antara makhluk dengan makhluk. Adapun Allah, tidak ada di sana Allah Subhanahu wa taala yang menyerupai Allah. Tidak ada. Allah disucikan dari keserupaan. Tanazzaha anil asbah. Allah disucikan dari keserupaan. Maka tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Dan andad yang menyamai Allah. Maka tidak ada bagi Allah yang sama. Tidak ada bagi Allah yang menyamai. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam surat Al-Ikhlas, Allah berfirman, Al-Ikhlas ayat 4, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada bagi Allah seorang pun yang menandingi Allah, yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jalla anil asbahi wal andad. Jadi maha suci Allah dari keserupaan dan kesamaan. Jalla artinya sama dengan ta'ala, tabarak. Jadi Jalla itu kalimatut tanzih, kalimat untuk mensucikan Allah. Sama dengan kalimat ta'ala, sama artinya dengan kalimat tabarak. Jadi Jalla anil asbahi wal andad. Maha suci Allah dari keserupaan dan tandingan. Maka tidak ada yang menyerupai Allah.
Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang menyamai Allah, tidak ada yang menandingi Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah. Kemudian penulis Ibnu Qudamah Al-Maqdisi melanjutkan wa tanazzaha anis sahibati wal auladi. Tanazzaha wa jalla, dua kalimat yang mirip maknanya, sama dengan maha suci, maha bersih, maha tinggi. Ya, tanazzaha anis sahibati wal aulad. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari punya istri dan dari punya anak. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sahibah di sini artinya adalah istri, zaujah. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak punya anak dan tidak diperanakan dan tidak ada yang seorang pun yang menandingi Allah. Ya. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala dari istri dan anak. Ya. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebagai bantahan kepada orang Yahudi, begitu pula kepada orang-orang Kristen dan kepada orang-orang musyrikin yang menisbatkan anak kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati apa yang mereka katakan, bahwasanya apa yang mereka katakan itu adalah dusta. Dan penetapan yang mereka tetapkan itu menyelisih akal dan syariat. Ya. Bisa dilihat di dalam surat At-Taubah ayat 30. Begitu pula di dalam surat As-Saffat, ya, ayat 151 sampai 157. Jadi ikhwani wa akhwati, bahwasanya penulis di dalam muqaddimahnya mengatakan wa tanazzaha anis sahibati wal aulad. Allah itu suci dari istri dan anak. Kalau ada yang bertanya kepada kita, kalau ada yang bertanya di antara kita, kata Syekh Hamad At-Tuwaijiri, bahwasanya di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya setiap sifat kesempurnaan yang disifati dengan sifat kesempurnaan itu adalah makhluk. Jadi setiap sifat kesempurnaan yang disifati makhluk, maka Allah yang menciptakan lebih utama untuk disifati. Dan manusia yang diberikan anak lebih sempurna daripada yang tidak diberikan anak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ditiadakan dari punya anak? Kalau ada yang bertanya seperti itu bagaimana? Kan dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya setiap sifat kesempurnaan, saya ulangi lagi, yang disifati dengan sifat kesempurnaan itu makhluk, maka Allah sang pencipta lebih utama untuk disifati dengannya. Manusia yang diberi anak itu lebih sempurna daripada manusia yang tidak diberikan anak. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala ditiadakan dari anak? Bagaimana jawabannya? Hah? Apa? Allah butuh kepada makhluk. Ya, itu jawaban. Kita termasuk di situ, jawabannya begini. Bahwasanya sifat ini, itu sifat punya anak ini, bukan sifat kesempurnaan dari semua sisi. Itu jawabannya. Sifat punya anak itu bukan merupakan sifat kesempurnaan dari semua sisi. Tapi merupakan sifat kesempurnaan dari satu sisi dan sifat kekurangan dari sisi yang lain. Itu jawabannya. Makanya Allah tidak memiliki sifat anak. Kenapa? Karena sifat anak bukan merupakan sifat kesempurnaan dari semua sisi. Bahkan sifat memiliki anak itu sifat kesempurnaan dari satu sisi dan sifat kekurangan dari satu sisi.
Manusia membutuhkan kepada anak. Manusia butuh kepada anak biar bisa membantu urusan-urusannya dengan anak tersebut. Sedangkan Allah tidak butuh kepada anak. Tidak butuh bantuan kepada anak dan tidak butuh juga kepada istri. Makanya sifat anak itu sifat kesempurnaan dari satu sisi, tapi sifat kekurangan dari satu sisi. Makanya tidak bisa dinisbatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Makanya watanazzaha anis sahibati wal aulad. Allah itu jauh atau disucikan dari punya istri dan punya anak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Jin ayat 3, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Begitu pula dalam surat Al-An'am ayat 101 Allah berfirman, anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahibah. Di dalam surat Al-Ikhlas juga Allah berfirman, lam yalid walam yulad. Di dalam surat Al-Mu'minun juga ayat 91 Allah berfirman, mattakhadallahu min walad. Allah tidak punya anak. Jadi Allah disucikan dari istri dan juga dari anak. Kemudian setelah itu Allah penulis melanjutkan sebagai pujiannya di dalam muqaddimah kitab Lum'atul I'tiqad kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nafada hukmuhu fi jami'il ibad, wa nafada hukmuhu fi jami'il ibadi, dan hukumnya akan tembus kepada semua hamba. Maka hukumnya akan tembus kepada semua hamba. Jadi hukum Allah tidak akan meleset kepada semua hambanya. Perlu diketahui oleh kita bahwasanya hukum Allah itu ada dua. Ada hukum qadari, ada hukum syar'i. Yang dimaksud oleh penulis di sini adalah hukum qadari, hukum kauni. Jadi hukum Allah Subhanahu wa taala itu akan tembus. Tidak akan ada yang bisa menolak keputusan Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Maka hukum yang di sini yang dimaksud adalah hukum kauni, bukan hukum syar'i. Kalau hukum syar'i yaitu perintah Allah, larangan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghalalkan ini, Allah mengharamkan ini. Kalau itu tidak mesti terjadi, walaupun Allah menginginkan orang untuk melaksanakan syariat Allah, untuk menuntut ilmu seperti sekarang ini. Allah berkehendak memutuskan dan berkeinginan semua orang untuk ngaji. Ya, Allah mencintai kepada orang-orang yang melaksanakan syariatnya. Tapi tidak semua orang melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah. Itulah yang dimaksud dengan hukum syar'i. Nah, jadi Allah menginginkan untuk melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah, tapi tidak semua orang melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah. Bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud wana pada hukmuhu fi jami'il ibad adalah hukum kauni, hukum takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala misalnya memutuskan untuk silih bergantinya malam dan siang. Ini pasti terjadi dan tidak akan meleset. Ya, mati seseorang pasti akan terjadi dan tidak akan meleset apa yang diputuskan oleh Allah. Tapi kalau masalah hukum syar'i tidak mesti terlaksana. Ya, berbeda dengan hukum qadari, hukum kauni, mesti akan tembus, mesti akan terjadi. Kemudian di sini dikatakan, kata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa nafada hukmuhu fi jami'il ibad. Hukum kauni di sini, hukum takdir pasti akan tembus pada semua hamba, tidak akan meleset. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi, gitu. Kemudian setelah itu, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu
wa ta'ala, penulis melanjutkan, la tumassilhul uqulu bitafkir wa la tatawahhamuhul qulubu bitaswir. Itu apa artinya di situ? Akal pikiran tidak akan bisa menggambarkannya, dan tidak pula hati bisa membayangkannya dengan hayalan. Maksudnya bagaimana, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah? Sebagaimana Allah berfirman, wala yuhituna bihi ilma. Mereka manusia itu tidak akan menjangkau ilmunya. Mereka manusia itu tidak akan bisa menjangkau ilmunya. Maksudnya bagaimana? Tidak mungkin akal, walaupun menghayalkan, menggambarkan tentang hakikat Allah, tidak akan mungkin sampai. Tidak akan mengetahui hakikat sifat Allah. Tidak akan mungkin akal bisa mengetahui tentang zat Allah. Makanya tadi dikatakan akal pikiran tidak akan bisa menggambarkan Allah, tidak pula hati membayangkannya dengan hayalan. Jadi akal tidak akan mungkin bisa menghayalkan, akal tidak akan mungkin bisa mengetahui hakikat sifat Allah. Akal pikiran tidak akan mungkin mengetahui zat Allah. Begitu pula hati. Hati menghayalkan, menggambarkan tentang Allah, tidak akan mungkin terlintas tentang zat Allah sedikit pun. Terbayangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu yang dimaksud. Kita betul, mengetahui tentang sifat Allah. Betul kita bisa membedakan antara sifat pendengaran, sifat penglihatan. Kita juga bisa membedakan antara sifat turun, sifat wajah, sifat tangan. Akan tetapi untuk mengetahui hakikat tangan, apakah kita bisa menghayalkannya dengan akal kita, menggambarkannya dengan akal kita tentang hakikat sifat tangan Allah, sifat wajah Allah, sifat turun Allah, sifat tinggi Allah, sifat bersamaian Allah? Maka kita jawab, tidak akan mungkin. Maka akal pikiran tidak akan bisa menggambarkannya. Tidak pula hati bisa membayangkannya dengan hayalan. Tidak mungkin. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Dan bumi semuanya ada di genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit dilipat dengan tangannya Allah, tangan kanannya Allah. Tidak terbayangkan sifat tangan Allah bagaimana melipat pada hari kiamat langit dengan tangan kanannya Allah. Tidak bisa terbayangkan hakikatnya. Tidak akan terbayangkan. Apakah mungkin akal manusia untuk bisa membayangkan hakikat Allah? Jawabannya tidak akan mungkin. Akal merupakan panca indera, seperti semua panca indera yang lainnya, seperti pendengaran, penglihatan, tangan, kaki. Betul gak? Itu sebagai panca indera. Contoh yang lain, ketika kita berada di tempat yang tertutup, apakah mungkin kita melihat dengan pandangan kita yang di luar ketika kita ada di kamar situ? Apakah mungkin dengan pandangan kita melihat dengan apa yang ada di masjid, kita ada di sana, di dalam? Gak akan mungkin. Begitu pula akal kita. Akal kita mengetahui perkara-perkara yang sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki batas untuk memahami. Tapi tidak akan mungkin akal mengetahui lebih dari apa yang telah diciptakan oleh Allah, batasan akal pengetahuannya.
Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Aqidah Tadamuriyah memberikan dua contoh yang menjelaskan kelemahan akal dari mengetahui hakikat nama Allah dan sifat Allah. Jadi di dalam Aqidah Tadamuriyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kepada kita dua contoh yang dengan dua contoh itu menjelaskan tentang kelemahan akal dari mengetahui hakikat nama Allah dan sifat Allah. Kata Ibnu Taimiyah, bukankah Allah telah mengkabarkan kepada kita di surga itu dengan berbagai macam kenikmatan. Di surga itu ada sungai dari susu. Di surga itu ada sungai dari air. Di surga itu ada sungai dari madu. Di surga itu ada sungai dari arak. Di surga itu ada pepohonan. Di surga itu ada bidadari. Apakah mungkin akal mengetahui hakikat kenikmatan ini? Surga adalah makhluk, sebagaimana kita merupakan makhluk. Surga adalah makhluk, sebagaimana kita juga adalah makhluk. Namun kita tidak akan mungkin mengetahui hakikat kenikmatan di surga. Itu antara makhluk dengan makhluk tidak mengetahui hakikat kenikmatan surga. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Maka tidak akan mengetahui jiwa itu apa yang disembunyikan bagi mereka dari penyedap mata, ya, kenikmatan sebagai balasan dengan apa yang mereka lakukan. Di dalam hadis yang lain, a'dadtu li ibadiyas sholihin. Aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, wala udunun samit, wala udunun sami'at, wala khatar ala qalbin basar. Aku sediakan bagi hamba-hamba yang soleh nanti di surga apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak terlintas oleh hati. Sebagai pertanyaan, apakah akal bisa membayangkan nikmatnya surga, membayangkan, menghayalkan nikmatnya surga, hakikat nikmatnya surga? Tidak bisa. Itu antara makhluk dengan makhluk. Manusia, akal makhluk. Kenikmatan surga makhluk. Akal yang terbatas tidak bisa mengetahui hakikat kenikmatan surga. Contoh yang lain, dalam sebuah hadis, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Apa? Cambuk salah seorang di antara kalian di surga, cambuk salah seorang di antara kalian di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cambuk yang kecil. Tempatnya yang ada di surga, tempat cambuk yang ada di surga, coba bayangkan. Tempat cambuk yang ada di surga lebih baik daripada dunia dan apa yang isi dan apa yang seisi dunia. Akal tidak bisa mengetahui hakikat kenikmatan di surga. Jadi karena akal itu terbatas dari mengetahui hakikat surga. Padahal surga itu adalah makhluk. Maka lebih utama lagi untuk tidak mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bukan makhluk. Kalau makhluk juga oleh akal yang terbatas tidak bisa diketahui hakikatnya, apalagi Allah yang bukan makhluk, sifat Allah yang bukan makhluk, tidak akan bisa tidak akan mungkin diketahui tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai gambaran yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah tentang terbatasnya akal dari mengetahui hakikat asma Allah dan sifat Allah. Kemudian contoh yang lain yang diberikan gambaran oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab At-Tadamuriyah adalah yang lebih dekat daripada kita, yaitu ruh, nyawa. Ya, kalau seandainya kalau badan tanpa ruh bagaimana?
Mati kan? Kita mendengar dalam banyak hadis bahwasanya ruh itu mendengar, bahwasanya malaikat itu berbicara kepada ruh, bahwasanya ruh itu naik dan turun, bahwasanya ruh itu dikapani. Betul gak? Dalam banyak hadis yang kita ketahui bahwasanya ruh itu ketika dicabut diikuti oleh pandangan, kemudian ruh itu akan dicabut, dilepas dari badan. Semua itu berdasarkan hadis yang sahih. Apakah mungkin akal mengetahui hakikat ruh? Ruh itu makhluk. Apakah mungkin akal mengetahui hakikat ruh? Begitu di gambaran yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya ketika lemahnya akal untuk mengetahui sifat Allah. Diberikan gambaran tentang masalah kenikmatan surga, tentang masalah ruh sekarang. Ruh juga makhluk. Apabila ruh yang ada di badan, maka sesungguhnya tatkala ruh dicabut, maka badan itu, tubuh itu menjadi mayit yang tidak ada nilainya. Terus hakikat ruh itu apa? Gak tahu. Bisa memikirkannya juga akal enggak? Hakikat ruh bagaimana? Kalau seandainya akal lemah untuk mengetahui yang paling dekat dari diri kita dan merupakan makhluk seperti kita yang ada di tubuh badan, yang ada di badan kita, maka lebih utama lagi untuk tidak mengetahui hakikat yang menciptakan ruh. Hakikat yang menciptakan manusia. Oleh karena itu, di sini dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, apa tadi? La tumassiluhul uqulu bitafkir wala tatawahhamuhul qulubu bitaswir. Apa artinya? Apa artinya? Akal pikiran tidak akan bisa menggambarkan Allah. Tidak pula hati bisa membayangkan Allah dengan hayalan. Jadi tidak akan mungkin akal bisa mensifati Allah. Tidak mungkin akal untuk membagaimanakan Allah dengan pikirannya. Bahkan tidak boleh untuk merenungkan tentang zat Allah. Dan tidak boleh juga untuk merenungkan bagaimana hakikat sifat Allah. Kenapa? Karena hakikat sifat Allah itu terhalang. Dan tidak ada jalan untuk mengetahui bagaimana zat Allah dan tidak pula sifat Allah. Tidak ada jalan untuk mengetahui bagaimana zat Allah dan tidak pula sifat Allah. Maka tidak boleh merenungkannya tentang zat Allah dan sifat Allah. Kan tidak ada jalan untuk bisa mengetahuinya oleh akal pikiran kita yang terbatas. Makanya dalam sebuah hadis, dalam sebuah athar dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepadanya, tafakkaru fi makhluqatillah. Hendaklah kalian merenungkan makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Janganlah kalian merenungkan tentang zat Allah. Renungkan tentang ciptaan Allah. Ya. Ayat-ayat kauniyah. Untuk bisa mendapatkan petunjuk dengan ayat-ayat kauniyah ini untuk mengenal Allah. Ya, tentang makhluk Allah, ayat-ayat Allah, cara untuk mengenal Allah dengan merenungkan ciptaan-ciptaan Allah untuk mengenal Allah. Akan tetapi boleh juga kita merenungkan tentang bagaimana sifat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu boleh disifati dengan ilmu, boleh bahwasanya Allah disifati dengan kekuasaan. Boleh kita merenungkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah, boleh kita merenungkan tentang kesempurnaan keluasan ilmu Allah, tapi tentang bagaimana ilmu Allah, hakikatnya, tangan Allah, wajah Allah, itu yang tidak boleh untuk kita renungkan. Jadi merenungkan tentang zat Allah, merenungkan tentang sifat Allah tidak akan mungkin sampai. Kenapa? Kenapa tidak akan mungkin kita sampai untuk merenungkan kepada zat Allah?
bagaimana kita kenapa tidak sampai untuk merenungkan sifat Allah, akal kita? Karena akal itu tidak akan sampai untuk mengetahui bagaimana zat Allah, untuk mengetahui bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, karena akal itu terbatas sebagaimana yang telah dijelaskan. La tumathiluhul uqulu bitafkir wa la tatawahhamuhul qulubu bitaswir. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita lanjutkan? Insyaallah sedikit atau cukup? Hah? Masih setengah jam lagi, masih bisa dilanjut ya? Ya? Ya. Kemudian penulis mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Ya. Ayat ini dari kitab Allah Subhanahu wa taala terkandung padanya dalil atas kebenaran dan bantahan kepada kebatilan. Maksudnya bagaimana? Laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Ini bantahan kepada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tangan Allah seperti tangan makhluk, pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Nah, ini sebagai ayat ini sebagai bantahan kepada orang yang menyamakan Allah 100% dengan makhluknya. Kata Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Wa huwas samiul basir. Dia Allah Maha mendengar, dia Allah Maha melihat. Ini bantahan kepada orang yang meniadakan nama Allah dan sifat Allah. Karena ada yang Allah itu tidak memiliki nama, Allah itu tidak memiliki sifat. Maka di sini dibantah oleh Allah bahwasanya Allah Maha memiliki nama dan memiliki sifat. Makanya sebagai bantahan kepada orang yang meniadakan nama Allah dan sifat Allah. Berarti di dalam ayat ini bantahan terhadap orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan sebagai bantahan kepada orang yang meniadakan nama Allah dan sifat Allah. Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat. Nah, kita tetapkan. Namun nama Allah dan sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka dalam ayat ini membantah dua kelompok secara sekaligus. Kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dan kelompok yang meniadakan nama Allah dan sifat Allah. Di dalam ayat ini menunjukkan kepada pendapat yang benar, madhab yang benar. Madhab yang benar itu adalah menetapkan sifat bagi Allah. Madhab yang benar itu adalah menetapkan sifat bagi Allah. Menetapkan sifat bagi Allah dan Maha Suci Allah dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak layak bagi Allah. Menetapkan sifat bagi Allah dan mensucikan Allah terhadap apa yang tidak layak dengan Allah. Inilah madhab yang benar. Jadi menetapkan sifat bagi Allah dan Maha Suci Allah apa yang tidak layak bagi Allah. Berarti maksudnya madhab yang benar itu bagaimana dalam menetapkan sifat Allah? Menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakan. Dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa meniadakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah madhab yang benar. Sikap kita kepada sifat Allah. Menetapkan tanpa menyerupakan. Mensucikan tanpa meniadakan sifat Allah. Ayat ini merupakan konsentrasi Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menetapkan sifat Allah, meniadakan keserupaan dan meniadakan ilmu tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Intinya bahwasanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ini merupakan madhab yang benar, yaitu menetapkan sifat bagi Allah
tanpa menyerupakan dan mensucikan tanpa meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam muqaddimahnya melanjutkan, lahul asmaul husna, bagi Allah nama-nama yang indah. Sebagaimana di dalam surat Thaha ayat 8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tidak ada yang berhak diibadahi yang benar kecuali Dia, bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah. Begitu pula di dalam surat Al-A'raf ayat 180, begitu pula sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 110. Qauluhu was-sifatul ula, sifat yang tinggi. Jadi Allah disifati dengan sifat yang tinggi, sifat yang sempurna. Sebagaimana Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 60, walillahil masalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras. Ya. Bersemayam di atas aras. Istiwa, bersemayam artinya adalah tinggi dan menetap. Yaitu berdasarkan bahasa Arab yang bahwasanya istiwa itu adalah tinggi dan menetap. Maka Ar-Rahman 'alal arsy istawa ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu bersemayam, bahwasanya Allah itu adalah memiliki sifat tinggi. Dan Ar-Rahman 'alal arsy istawa yang semakna dengan surat Thaha ayat 5 ini di dalam Al-Quran terdapat di 7 tempat yang menyebutkan bahwasanya Allah bersemayam di atas aras. Dan hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Aqidah Al-Wasatiyah. Ya, 7 tempat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras. Bisa antum catat atau nanti suatu ketika kita baca Aqidah Wasitiyah. Bisa dilihat di dalam surat Al-A'raf, di dalam surat Yunus, di dalam surat Ar-Ra'du, di dalam surat Thaha, di dalam surat Al-Furqan, di dalam surat Alif Lam Mim Sajdah, dan juga di dalam surat Al-Hadid. Itu ada di 7 tempat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras. Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya, di atas arasnya, terpisah dari makhluknya, Berbeda dengan pendapat Al-Mu'attilah, orang yang meniadakan sifat Allah dari kalangan Jahmiyah dan juga orang yang mengikuti mereka. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kata muallif, bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang antara keduanya dan apa yang di bawah tanah. Jika kamu menampakkan wa in tajhar bil qaul, jika kamu menampakkan dalam perkataan, maksudnya Allah mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah, di dalam surat Thaha ayat 6 dan 7 menjelaskan mengetahui rahasia. Dan apa yang lebih rahasia? Jadi artinya bahwasanya ilmu Allah meliputi dengan apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang dirahasiakan oleh para hamba, dan apa yang diterang-terangkan oleh para hamba. Dan ayat-ayat yang menunjukkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Kemudian setelah itu Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah melanjutkan, ahata bikulli syai'in ilma. Allah ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tapi ilmu hamba tidak menjangkau ilmu Allah.
Kalau ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tapi ilmu hamba tidak menjangkau kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 110, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan makhluk tidak menjangkau kepada ilmu Allah. Terbatas ilmu manusia itu. Terbatas ilmu manusia itu. Nah, kemudian setelah itu sebagai bentuk pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan wa qahhara kulla makhluqin izzatan wa hukma. Ya, wa qahhara kulla makhluqin izzatan wa hukma. Dia Allah menguasai seluruh makhluk. Dia Allah menguasai seluruh makhluk dengan keperkasaan dan hikmah. Dia Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh makhluk dengan keperkasaan dan hikmah. Sebagaimana Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dia maha perkasa di atas hambanya. Dia Allah yang maha perkasa. Tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Bagi Allah kemuliaan yang sempurna. Bagi Allah kekuatan yang sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguasai semua makhluk dengan kemuliaan yang sempurna, dengan kekuatan yang sempurna. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada yang sesuatu pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha segalanya di atas makhluknya. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat Allah dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Sebagaimana di dalam surat Ghafir ayat 7 dan juga di dalam surat Al-A'raf ayat 156. Begitu pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara nama Allah Al-Wasi yang maha luas dan antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha mengetahui. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah mengakhiri khutbah atau muqaddimah kitabnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka makhluk tidak bisa menjangkau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebenarnya kalau mau dijelaskan secara luas akan luas. Yang jelas bahwasanya jadi muallif memuqaddimahi buku ini sebelum kita melanjutkan kewajiban kita kepada apa yang tetap dari nama Allah dan sifat Allah dengan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah dijelaskan. Kemudian juga ditekankan di dalam muqaddimah kitab ini dengan sebagian ayat yang berkenaan tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ilmu Allah meliputi semua hambanya sebelum dan setelahnya. Dan ilmu Allah itu mengetahui apa yang dirahasiakan dan apa yang diterang-terangkan. Adapun para hamba ini penekanannya, para hamba tidak bisa menjangkau ilmu Allah. Walaupun mereka mengetahuinya, walaupun mereka meyakininya, walaupun mereka mengetahui sifatnya, tapi tidak akan sampai ilmu manusia itu untuk menjangkau ilmu Allah. Kenapa? Karena ilmu manusia itu terbatas. Ilmu Allah luas, sedangkan ilmu manusia itu terbatas. Ini muqaddimah yang disampaikan
oleh penulis sebelum kita masuk kepada keyakinan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana yang wajib bagi kita ketika ada di dalam Al-Quran, kabar dari Al-Quran, kabar dari Sunnah tentang nama Allah dan sifat Allah. Bagaimana sikap kita ketika mendapatkan berita dari Al-Quran dan dari Sunnah tentang nama dan sifat Allah. Insya Allah pembahasan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan sekarang ini baru muqaddimah tentang pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, fal yatafaddal mashkura. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.